Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan minggu ini Ibu akan melanjutkan materi kita sifat koligatif larutan elektrolit. Sebelum masuk ke elektrolit, Ibu ingatkan dulu materi sebelumnya. Sifat koligatif larutan non-elektrolit itu ada 4, penurunan tekanan uap delta P, kenaikan titik didih larutan delta Tb, penurunan titik beku larutan delta Tf, dan tekanan osmosis. Ini non-elektrolit. Nah, apa bedanya non-elektrolit dengan elektrolit? Kalau elektrolit itu rumusnya ditambahi dengan dikali I, semua. 1. Penurunan tekanan uap delta P. Rumusnya delta P sama dengan P0 dikali XA. Nah, kalau non elektrolit kan cuma sampai XA. Kalau elektrolit tinggal dikalikan dengan I semuanya. Kenaikan titik didih larutan delta Tb. Delta Tb sama dengan Kb dikali molar dikali I, tetap dikali I. Besarnya titik didih sama dengan yang non elektrolit, Tb sama dengan Tb derajat ditambah delta Tb. Yang ketiga, penurunan titik beku larutan delta Tf. Rumusnya delta Tf sama dengan Kf dikali molal. Kalau non elektrolit sudah sampai sini, tapi kalau elektrolit tetap dikalikan I. Besarnya titik beku sama dengan non elektrolit, Tf sama dengan Tf derajat dikurangi delta Tf. Yang keempat, tekanan osmosis atau osmotik, lambangnya V. Rumusnya V sama dengan M kali R kali T kali I, karena ini yang kita bahas elektrolit. Nah, berdasarkan rumus hukum Van Hoff, untuk mencari I, kalau non kan nggak ada I ya, untuk mencari I itu rumusnya sama dengan 1 ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali derajat ionisasi. Ini alfa ini, tanda alfa ini namanya derajat ionisasi. Keterangannya I itu Van Hoff, N itu jumlah ion yang dihasilkan, sedangkan alfa ini adalah derajat ionisasi. Oke, Ibu akan ajarkan dulu untuk mencari N. Apa sih N ini? N adalah jumlah ion yang dihasilkan. Contoh, karena yang kita bahas adalah elektrolit, maka contohnya larutannya HCl ya. HCl itu rumusnya adalah HCl ini asam klorida. Kalau diionisasikan menjadi H+ ditambah Cl-. Ya, ini asam bervalensi 1, koefisiennya 1, ini 1, kemudian Cl- juga koefisiennya 1. Nah, untuk mencari N gimana? N ini adalah koefisien jumlah ion yang dihasilkan. Nah, ini kan 1 ya. Ini juga 1. Sehingga N-nya sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sekarang asam bervalensi 2, contohnya H2SO4, asam sulfat. Ini indeksnya koefisiennya 1. Maka hasilnya adalah 1 kali 2, 2H+ ditambah SO4-nya adalah koefisiennya 1, SO4-2. Berapa N-nya? Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1, sehingga N sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, ini untuk mencari N. Sedangkan derajat ionisasi, Ibu ingatkan materi kelas 10. Kita mengenal bahwa larutan itu ada 2, larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Kalau yang non-elektrolit itu tidak dapat mengantarkan arus listrik atau tidak terionisasi. Sedangkan larutan elektrolit dibagi 2, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit itu dapat mengantarkan arus listrik. Kalau dia kuat berarti penghantar listrik yang baik, terionisasi seluruhnya. Kalau lemah, penghantar listrik kurang baik atau terionisasi sebagian. Nah, untuk mengetahui derajat ionisasi itu 0 sampai dengan 1 skalanya. Kalau dia non elektrolit, maka derajat ionisasinya sama dengan 0. Kalau elektrolit kuat, ini derajat ionisasinya sama dengan 1. Sedangkan kalau elektrolit lemah itu 0, lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 1. Artinya diantaranya ini ya. Tapi kalau sudah mendekati, nah ini lemah. Kalau sudah mendekati ke 1, misalnya 0,9 atau 0,8. Nah, ini sudah termasuk ke larutan elektrolit kuat karena mendekati 1. Ini kalau derajat ionisasi diketahui dengan angka. Nah, apa sih derajat ionisasi itu? Jumlah mol zat mula-mula dibagi jumlah mol zat terionisasi. Jadi nanti kalau di soal itu ada soal misalnya terionisasi seluruhnya, berarti alfanya berapa?
sama dengan 1. Kalau terionisasi sebagian, nah nanti pasti ada angkanya berapa di antaranya ya. Tuh, nah sekarang Ibu akan kasih contoh ya, kasih contoh soal ini yang sudah mewakili untuk larutan elektrolit. Nah, ini contohnya. Hitunglah titik didih dan titik beku larutan H2SO4. Kita tahu bahwa larutan H2SO4 ini adalah larutan elektrolit kuat 0,2 molal. Jika diketahui sebanyak 90% H2SO4 terurai dalam larutan, KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per mol dan KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per mol. Satu-satu, nggak usah buru-buru, kita kerjakan. Yang pertama diketahui H2SO4 0,2 molal, berarti molalitasnya itu sama dengan 0,2 molal. Jika diketahui sebanyak 90% H2SO4 terurai, apa itu? Berarti derajat ionisasi. 90% itu artinya 90 per 100, berarti sama dengan 0,9. KF airnya sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Karena ini titik didih dan titik beku, maka ingat TB-nya diketahui walaupun tidak ada, tapi masih ingat TB titik didih 100 derajat Celcius. TF-nya sama dengan berapa? 0 derajat Celcius. Oke, sekarang yang ditanya. Yang ditanya di sini ada dua. Yang pertama adalah titik didih. Berarti apa titik didih itu? TB sama dengan berapa? Yang B, titik beku. Berarti apa? TF sama dengan berapa? Oke, sekarang satu-satu kita jawab. Yang pertama, untuk mencari TB itu sama dengan TB derajat ditambah delta TB. TB derajatnya ada. TB derajatnya kan ketetapan ya. Oh ya, maaf. Ini untuk TB derajat ini bukan TB ya, tapi TB derajat ini juga TF derajat. TB derajatnya ada 100. Delta TB-nya ada enggak? Belum ada. Berarti kita cari dulu. Kita cari delta TB. Untuk mencari delta TB itu sama dengan KB dikali molal dikali I. KB-nya ada, molalnya ada, I-nya yang belum ada. Maka kita cari dulu I-nya. Untuk mencari I gimana? Yang dipakai kan larutan H2SO4. Berarti H2SO4 larutan kalau terionisasi menjadi, ini kalau saya 1 ya, 1 kali 2 berarti 2H plus aquo ditambah SO4, ini kok posisinya 1 min 2 aquo. Nah ini N-nya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ketemulah N-nya. Sekarang kita cari apa? Kita cari I. Untuk mencari I sama dengan 1 ditambah N min 1 dikali alfa. Oke. 1 ditambah N-nya kan sudah ketemu nih 3 dikurangi 1 dikali derajat ionisasi. Berapa derajat ionisasinya? Ini 0,9 dikali 0,9. Maka ini kalau kita cari 3 dikurangi 1 2 kalikan 0,9 ditambah 1 itu ketemunya 2,8. Baru kita kerjakan naik ke atas. KB sama dengan berapa KB-nya? 0,52 derajat Celcius per molal dikali molalnya kan ini 0,2 molal dikali I-nya sudah ketemu ini 2,8 molal habis 0,52 dikali 0,2 dikali 2,8 ketemunya
0,2912 derajat Celcius. Ingat, dibiasakan jangan langsung 1 digit di belakang koma ya, minimal 3 digit atau 4. Oke, sekarang naik, kita kerjakan TB-nya. TB sama dengan TB derajatnya kan 100 ditambah delta TB-nya ini ketemunya 0,2912 derajat Celcius. 100 ditambah 0,2912 ketemunya 100,2912 derajat Celcius. Ketemulah TB. Nah, sekarang kita cari yang B. Yang B apa? Yang B itu adalah TF. TF sama dengan TF derajat dikurangi delta TF. TF derajatnya ada 0, delta TF-nya belum ada. Kita cari dulu. Delta TF sama dengan KF dikali molar dikali I. KF-nya mana? Ini 1,86 derajat Celcius per molar dikali molarnya pakai ini sama 0,2 molar dikali I-nya kan tadi sudah ketemu, mana ini 2,8 dikali 2,8 molar habis 1,86 dikali 0,2 kali 2,8 ketemunya 1,0416 derajat Celcius. Ini ketemu delta TF. Sedangkan untuk mencari TF itu rumusnya TF derajat dikurangi delta TF. TF derajatnya berapa? Ini 0 dikurangi 1,0416 derajat Celcius sama dengan 0 dikurangi 1,0416 min 1,0416 derajat Celcius. Ketemulah TF ya. Jadi yang membedakan larutan non elektrolit dan elektrolit itu adalah I. Kalau untuk elektrolit itu dikalikan dengan I, baik elektrolit lemah maupun elektrolit kuat. Nah, untuk materi Ibu cukup di sini. Nanti Ibu kasih satu contoh soal, mohon dikerjakan seperti biasa di buku latihan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.